Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bicara mengenai tabel database, ya. Tabel database dalam rangka merancang database, tapi tetap dalam kerangka entity relationship diagram. Uh, yang pertama, sebagai pembukaan, kita akan lihat bahwa sebenarnya perkembangan ICT atau CPIS, Computer Vision System, sudah sangat pesat sekali, bahwa programming pun sekarang sudah sangat pesat, tidak sudah berbeda dengan era-era 90-an. Jadi terakhir-terakhir ini programmer sudah banyak dimanjakan dengan fasilitas yang ada. Ya, terstruktur sudah berganti dengan OOP, bahkan sudah berganti dengan framework dan sebagainya. Tetapi kebutuhan database tetap dibutuhkan, yaitu dalam mendukung suatu programming, ya, logika dan nalar dalam membangun database masih sangat kuat. Apa sih database itu? Ya, kita sering bingung antara database dan table. Jadi database itu adalah kumpulan data tentang suatu benda kejadian yang saling berhubungan satu sama lain. Sedangkan data adalah kumpulan fakta yang mewakili suatu objek, ya, bisa manusia, bisa benda, bisa keadaan. Nah, pengelolaannya adalah menggunakan yang disebut dengan DBMS, Database Management System. Gabungan dari DBMS dan database dalam program disebut dengan sistem basis data. Ini sumber dari buku Sistem Basis Data Warjianto. Dan tabel itu adalah kumpulan, ada kumpulan tabel itu akan membentuk sebuah database. Itu ada tabel, kalau dalam kasus perkuliahan, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel dosen, untuk database perkuliahan. Oke. Dalam aplikasi database ada sekumpulan tabel. Tabel terdiri dari beberapa field. Field itu kalau kita katakan dalam bentuk tabel itu adalah kolom, ya. Field muncul dalam suatu objek disebut dengan atribut, ya. Jadi fieldnya atributnya sebuah mahasiswa, yaitu, ya, ada NPM, nama, tanggal lahir, dan sebagainya. Ya, ini saya ambil dari buku Pemrograman Basis Data dikarang oleh Bapak Abdul Qadir. Sekarang bicara mengenai kunci dan dalam atribut. Ini saya menggunakan pendekatan gramatikal, ya. Yang disebut kunci, atribut kunci itu adalah satu atau satu set. Makna dari satu set adalah jamak, ya. Sedangkan satu adalah tunggal. Jadi bisa jadi sebuah kunci itu hanya satu, ya. NIK satu. Tapi bisa jadi juga merupakan gabungan, di mana baik satu maupun gabungan itu harus mewakili suatu kejadian secara unik. Contoh, motor, sepeda motor, sebagai kuncinya adalah nomor plat, nomor polisi, ya. Itu bisa mewakili motor itu merek apa, motor itu tahun berapa, milik siapa, dan sebagainya. Namun sebelum plat nomor itu muncul, sebenarnya sepeda motor itu eh, harus memiliki juga eh, yang dapat pakai secara unik. Misalnya motor dalam showroom, motor yang satu dengan yang lain kan sama-sama merah, sama-sama mereknya Honda atau Suzuki. Bagaimana membedakannya? Yaitu dengan memadukan dua, nomor rangka dan nomor mesin. Nah, hal ini disebut dengan satu set. Ya, jadi kalau motor masih di dalam showroom belum keluar, itu kita tidak ada satu kuncinya, tapi harus satu set atribut, tidak satu atribut, yaitu nomor rangka dan nomor mesin. Nah, kunci itu dapat dibagi menjadi 4, ya, tapi akan kita bahas 3 dulu. Terutama kunci kandidat. Ini saya urutkan dari yang supaya mudah memahami. Jadi, kunci kandidat itu apa-apa saja dalam atribut yang ada dalam satu kejadian itu yang mungkin dijadikan kunci, baik sebagai satu maupun satu set. Ya, misalnya data penduduk, ada NIK.
NIK pasti nggak sama kan. Ada nama sama, tapi nama plus tanggal lahir pasti nggak sama. Itu termasuk kandidat, nama plus tanggal lahir. Nama plus tanggal lahir plus nama ibu kandung. Itu juga unik. Jadi ada yang satu set, ada yang satu. Ditulis semuanya. Itu namanya kunci kandidat. Sekali lagi kunci tidak harus satu ya, bisa satu set. Nah, kunci utama. Kunci utama itu adalah sebenarnya merupakan dari kunci kandidat tadi, ya, kandidat tadi, dipilih mana yang paling bisa mewakili. Kalau kita bicara ada data NIK, ada data nomor pegawai, nama, tanggal lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah kependudukan, maka kunci utamanya adalah NIK. Jadi kalau kita bicara dengan kepegawaian, maka yang digunakan adalah nomor pegawai, nopeknya. Seperti itu ya, bisa dipilih. Sedangkan kunci alternatif merupakan semua kunci kandidat yang tidak dipilih sebagai kunci utama adalah kunci alternatif. Apa sih gunanya? Gunanya adalah untuk kita mengadakan sortir data, ingin mencari karyawan yang termuda, maka nama atau nopek plus tanggal lahir yang termuda. Atau karyawan yang rumahnya paling jauh, nah ya, dengan nama plus alamat dan sebagainya. Sedangkan kunci tamu kita hold dulu, kita akan bahas nanti di kesempatan yang lain. Ya. Jadi ini kalau mau dimatematika-kan, kunci alternatif adalah sama dengan kunci kandidat dikurangi kunci utama. Berikutnya adalah bicara dekomposisi tabel. Ada yang lossy, hilang, gitu, yang data hilang. Ada juga yang lossless, tidak hilang. Kita bicara yang salah dulu, yang lossy. Kalau kita ketemu tabel seperti ini, ya, misalnya ini tabel, bisa lihat ya, ini ada kejadian sopir dan mobilnya. Bagaimana cara membagi menjadi dua tabel? Misalnya kita harus membaginya ya. Kebetulan ini ada dua nama yang mirip, sebenarnya orangnya berbeda ya. Kalau kita lihat di sini berbeda, maka kita membaginya adalah bisa jadi seperti ini. Tapi ini membagi yang salah. Kita lihat di sini kalau bagi seperti ini, misalnya sopir kita ambil kode sopir nama-nama, lalu mobil kode mobil sama nama mobil, dan sebagai penghubungannya adalah nama, ini adalah salah, kurang tepat. Karena tadi itu Ricky-nya ada yang sama, ini tidak terlacak Ricky yang mana. Yang benar adalah pembagian tabel dengan cara dekomposisi tabel dengan cara tidak hilang atau lossless, yaitu dengan menghubungkannya menggunakan kunci tamu. Nah, inilah kemudian kunci tamu tadi. Kode sopir yang di sini diambil ke tabel berikutnya sebagai kunci tamu. Ini kan kunci tamunya kode sopir, ini kode mobil. Nah, ini kode sopir seperti ini ya. Jadi kunci tamunya adalah mengambil. Kalau tadi sebelumnya mengambil nama, maka nama akan menyebabkan data hilang tadi. Ricky-nya akan tidak terlacak Ricky yang mana. Sedangkan yang ini akan mudah dilacak. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.